Shalom, salam sejahtera buat anak kami semua, khususnya kelas 7. Hari ini kita akan belajar agama Kristen, khusus kelas 71, khusus kelas 7. Buka bukunya, bab 1, judulnya Indahnya Mengampuni. Indahnya Mengampuni. Nah, ini merupakan indikator yang harus dicapai anak-anak kami. Setelah kita belajar ini, anak-anak kami harus mampu. 1. Menceritakan pengalaman, menjelaskan arti mengampuni, mempraktikkan perilaku manusia yang telah diselamatkan. 4. Mempraktikkan sikap disiplin dan rendah hati. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar mengampuni. Bacaan Alkitab untuk materi ini yaitu yang pertama dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15, Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 14, lalu Matius 18 ayat 22 sampai 35. Jadi Bapak harap nanti kalian harus membaca bacaan Alkitab ini ya. Boleh setelah selesai mendengarkan materi ini. Nah, Bapak akan jelaskan di Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nah, di sini intinya Yesus menekankan kepada para pengikutnya bahwa harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Lalu dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14 ini menceritakan mengenai kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ya, nanti kalau anak-anak kami sudah membaca kisahnya ini tentu akan mengetahui jalan ceritanya. Nah, di situ dikatakan Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan menerima mereka. Tidak hanya itu, ia juga menolong mereka dari kesulitan. Dan pada akhirnya membawa mereka tinggal di dekatnya. Ya. Apa sih yang dia alami Yusuf? Kenapa dia harus memaafkan saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya membuang Yusuf. Nanti lebih jelasnya nanti coba anak kami baca di bacaan Alkitab ini. Kenapa Yusuf bersedia memaafkan? Bahkan dia mengatakan gini, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, dalam hal memaafkan anak-anak kami tidak perlu tunggu-tungguan. Ya, tidak perlu tunggu-tungguan. Kalau bisa harus selalu berusaha menjadi yang pertama dalam hal mengampuni. Lalu yang ketiga, Matius 18 ayat 22 sampai 35. Di sini diceritakan sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah itu diberikan dengan cuma-cuma, gratis kepada semua orang berdosa yang mau bertobat, dengan catatan mau bertobat. Ya, mengacu pada pengampunan itu, maka kita wajib juga mengampuni sesama. Jadi kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus mengampuni sesama. Karena Tuhan telah mengampuni kita lebih dahulu, jadi kita tidak berhak untuk tidak mengampuni orang lain. Ya, dan ingat, tanpa syarat apapun. Ya. Nah, Nelson Mandela pernah berkata seperti ini, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Ini kata Nelson Mandela. Kenapa Nelson Mandela mengatakan seperti ini, anak-anak kami? Ceritanya, dulu Nelson Mandela ini pernah ditahan. Dia sebagai tahanan politik di negaranya di Afrika Selatan. Ini diperlakukan sangat kejam sekali oleh penjaga penjara itu. Singkat cerita, pada akhirnya Nelson Mandela bebas. Dan Nelson Mandela berhasil menjadi presiden Afrika Selatan. Nah, itulah sebabnya Nelson Mandela mengatakan seperti ini. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu.
dan yang paling banyak menyakitimu. Ya, jadi penjaga penjara pada saat dia di penjara itu merupakan orang yang paling dekat dan paling banyak menyakiti Nelson Mandela. Jadi kalau kita sudah mampu mengampuni orang yang paling banyak menyakiti, ya tentu kita akan dengan sangat mudah sekali mengampuni orang lain yang hanya melakukan sedikit kesalahan kepada kita. Mengampuni dalam konteks ini adalah membebaskan dirimu dari kebencian dan mengizinkan perasaan damai itu menguasai hatimu. Ya, mengampuni maksudnya membebaskan diri kita dari kebencian. Kenapa anak kami? Karena ketika kita belum mampu mengampuni orang lain, maka kita masih menyimpan kebencian. Kita masih menyimpan amarah di dalam hati kita. Nah, jika kita menyimpan kebencian dan amarah, rasa iri hati dan lain sebagainya dalam hati kita, tentu hati kita akan sakit. Makanya ada istilah di dalam kehidupan dia katakan hatinya busuk. Ya, karena dalam hatinya menyimpan segala sesuatu yang tidak baik. Jadi dikatakan hatinya busuk. Ya, bisa lama-lama nanti hatinya benar-benar busuk. Karena terlalu lama menyimpan hal-hal yang tidak perlu. Nah, jadi itu buang semua, keluarkan semua dari dalam hatimu, lalu masukkanlah perasaan damai. Damai, sukacita itu yang menguasai hatimu, sehingga hatimu itu segar, hatimu itu sehat. Maka hidupmu juga akan diberkati. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya. Tapi mengampuni bukan berarti kita mengungkit-ungkit lagi. Kalau kita masih mengungkit kesalahan orang, kita berbohong kalau kita bilang kita mengampuni. Jadi tidak ada artinya kita mengampuni kalau kita masih mengungkit kesalahan itu lagi. Tapi kenyataannya mengampuni itu sangat sulit dilakukan, bukan? Iya kan anak-anak kami? Sulit kan? Mengampuni kenapa? Kenapa begitu sulit mengampuni? Ini Bapak kasih tahu, karena tiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar. Lalu orang lain itu selalu salah. Itu anak-anak kami. Itu sebabnya kenapa orang sulit mengampuni, karena dia merasa dia itu paling benar. Apa yang dikatakan itu benar, tidak salah, meskipun apa yang diucapkan itu sebenarnya sudah menyakiti hati orang lain, ya, tapi dia menganggap dia itu benar, lalu orang lain itu salah. Itu sifat egois yang dimiliki manusia, makanya sulit mengampuni. Jadi pengampunan itu berasal dari hati, ya, pengampunan itu berasal dari hati. Jadi nggak sekedar hanya mulut mengatakan mengampuni, tapi hati tidak, ya. Dan mengampuni itu tidak mengubah masa lalu. Jadi meskipun kita mengampuni orang, tidak mengubah kalau dia sudah pernah salah, terus hilang, tidak. Tapi apa? Tapi efeknya mencerahkan masa depan. Kenapa? Seperti Bapak katakan tadi, karena hatinya sehat. Maka kehidupannya sehat dan kehidupannya diberkati. Artinya pengampunan yang memberikan tidak berarti menghapus masa lalu. Ya, pengampunan itu tidak, ya. Artinya pengampunan itu tidak menghapus masa lalu seperti Bapak katakan tadi. Tapi dengan mengampuni, kita dibebaskan dari beban kebencian. Terus kita merasa damai, langkah kita jadi ringan, pekerjaan kita diberkati, hidup kita pun diberkati. Ya, jadi jangan mau anak-anak kalian menyimpan kebencian, sakit hati di dalam hatimu. Nanti lama-lama sakit jadinya. Nah, cara mengampuni ada beberapa cara. Kalau kamu merasa sulit sekali mengampuni, yang pertama berdoa. Ya,
minta kepada Tuhan, biar Tuhan yang bekerja memimpin setiap kehidupan kita, supaya kita bisa mengampuni orang lain. Jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri, karena kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, selalu berdoa untuk meminta pimpinan Tuhan. Lalu yang kedua, bersikap objektif. Apa itu objektif? Artinya kita juga harus berani mengoreksi diri kita. Ya, mengoreksi diri kita. Apakah kita salah yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dendam orang lain? Jadi artinya gini, kita tidak hanya menganggap orang lain itu salah. Kita tidak hanya menyimpan kebencian dalam hati kita, tapi kita juga harus mengoreksi diri. Apakah omongan kita, apakah sikap kita itu membuat orang lain marah? Apakah sikap kita itu, sifat kita itu membuat orang lain dendam, orang lain benci? Ya, pada kenyataannya kita sering kali menyakiti orang. Bagaimana caranya? Kita menceritai kemana-mana. Kita tidak bisa menahan, menguasai mulut kita untuk menceritakan orang. Ya, kalau yang kita ceritakan itu betul, ini yang diceritakan yang tidak betul pula. Nah, kalaupun betul, tidak perlu hal itu diumbar-umbar kemana-mana. Apa sih untungnya kita menceritakan kehidupan orang? Justru itu akan membuat orang yang kita ceritakan itu, karena pada suatu saat akan sampai ke telinganya, akhirnya dia benci, dia marah kepada kita. Apa artinya hidup kalau hidup kita itu hanya menjadi batu sandungan untuk orang lain? Ya. Lalu yang ketiga, mengampuni yang lain dari hati yang tulus dan niat yang baik. Ya, tulus dan niat yang baik. Ingat yang gue bilang tadi, jangan ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kalau kita masih mengungkit kesalahan orang, berarti kita belum mengampuni dengan hati yang tulus dan niat kita juga belum baik. Kita harus mengampuni. Apakah kita harus mengampuni? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa Kami. Ya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, coba. Karena itu berdoalah demikian. Baca doa Bapa Kami. Ya, yang anak kami boleh baca. Lalu Matius 6 ayat 11 sampai 15. Nah, di ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini sangat tegas sekali, ya, sangat tegas sekali bahwasanya kita harus lebih dulu mengampuni orang lain sebelum kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan pengampunan kepada kita jika kita tidak lebih dulu mengampuni orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberikan standar atau ukuran mengampuni orang lain secara tidak terbatas atau terus-menerus, yang disimbolkan dengan mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Anak kami tidak harus menghitung 70 kali 7. Ini adalah standar yang diberikan Tuhan, bahwasanya mengampuni itu tidak perlu hitung-hitungan. Jangan hitung, saya sudah mengampuni dia 3 kali, saya sudah mengampuni dia 4 kali, tidak perlu. Ya. Kejadian 45 ayat 1-14, ya, dikatakan tadi cerita Alkitab tentang pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya, bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang sudah sangat tidak manusiawi terhadap dia. Lalu Matius 18 ayat 22 sampai 25. Ini perumpamaan tadi. Nah, perumpamaan tentang pengampunan, mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan secara gratis, cuma-cuma. Maka kita juga harus mengampuni orang, tapi dengan catatan kita mau bertobat. Ya. Lalu banyak orang yang masih sulit untuk mengampuni orang lain, ataupun orang lain sulit
Kita sulit meminta pengampunan atas kesalahan karena kita selalu menganggap kita benar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang ada dua kata yang sangat jarang sekali diucapkan. Kata yang pertama itu adalah kata maaf, ya. Lalu kata yang kedua kata terima kasih. Nampaknya sederhana, tapi kata-kata ini sangat jarang sekali diucapkan. Terlebih tadi kata maaf. Memang kalau kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya sangat sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Sulit sekali, ya. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Tadi yang kita terangkan di awal, yang Bapak terangkan di awal tadi, cara mengampuni itu adalah pertama berdoa. Kalau kita merasa kita tidak sanggup mengampuni orang lain, maka kita berdoa meminta bantuan Roh Kudus sehingga kita mampu mengampuni orang lain. Nah, itu dulu materinya. Pertanyaannya adalah, pertama, sudahkah kamu mengampuni orang lain yang bersalah kepadamu? Sudah atau belum? Yang kedua, apakah kamu benar-benar mengampuninya? Bagaimana caranya mengampuninya? Lalu yang ketiga, masih adakah kesalahan orang lain yang kamu simpan di hatimu sehingga kamu belum mampu mengampuninya sepenuh hati? Ayo jujur, menjawabnya harus jujur. Jika ada, maka katakan ada. Apa itu kesalahannya? Dan kenapa masih belum mampu mengampuninya? Nah, jadi tuliskan jawabanmu di buku latihan, lalu kirimkan fotonya melalui link yang akan Bapak bagi di WA Group. Ya, Bapak bagi nanti di WA Group link tugasnya. Tapi ingat anak-anak kami, ya, materi yang dari awal tadi harus ditulis di dalam buku catatannya. Nah, jadi inilah bahan materi pertemuan kita yang pertama, bab 1, judulnya Indahnya Mengampuni. Ya, jadi itulah dulu materi kita hari ini. Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.